Baik, pada pertemuan kali ini saya akan sedikit berdiskusi mengenai bagaimana membuat sketsa sistem kontrol ya. Minggu lalu pada pertemuan yang lalu kita sudah berdiskusi mengenai apa itu relay, cara kerja relay, kemudian apa itu timer, limit switch, kemudian push button ya. Jadi itu beberapa peralatan yang akan kita pakai di dalam merancang sebuah kontrol kendali. Ya, jadi saat ini saya akan menunjukkan pada Anda atau diskusi bagaimana kita memanfaatkan alat-alat tersebut, mempersiapkan alat-alat tersebut untuk dalam bentuk sketsa ya. Kita sketsa dulu ya, karena kita harus yakin bahwa sketsa itu benar ya. Jadi membuat suatu rangkaian kontrol sederhana ya, kemudian baru kita implementasikan ya, jadi dijadikan sebenarnya ya. Tapi tahapan kita saat ini adalah membuat dulu sketsa jadi dari kontrol tersebut, kemudian kita masukkan di dalam atau kita coba ya di suatu simulator ya, yang dibuat oleh Vesto. Nah, setelah itu baru kalau kita yakin dia jalan baru kita buat diagramnya ya. Baik, saya pertama akan membuat yang disebut dengan garis di atas ini adalah untuk jala-jala ya. Jadi sumbernya yang bawah ini adalah untuk katakan ini 0 volt ya. Kemudian yang di atas itu 24 volt ya. Jadi ini adalah yang akan kita pakai untuk mengoperasikan sebuah relay ya, sebuah relay dulu kita akan operasikan. Saya gambarkan relay di sini ya, agak besar ya, supaya jelas ya, karena kita tidak membutuhkan space yang terlalu besar ya. Jadi kapan-kapan kalau kita membuat ini adalah sebuah lambang ya, sebuah lambang relay ya. Kemudian relay ini akan kita sambungkan ke tegangannya. Yang bawah kita sambung dengan tegangan 0 volt, yang atas dengan 24. Tetapi cara menyambung dengan 24 volt yang di atas, kita memakai suatu peralatan yang disebut dengan push button yang kita sudah kenal sebelumnya. Ya, lambangnya adalah seperti ini. Ya. Mungkin lambangnya ya, itu agak berbeda di mana? Di Vesto ya. Ya, tapi pada prinsipnya itu adalah sama. Ya. Kita berikan ini kontaknya. Ya. Kemudian saya tuliskan di ini start. Ya. Start menunjukkan bahwa kalau push button ini saya tekan, ya, maka relay R1 ini akan on. Ya. Kemudian saya menunjukkan lagi pada perkenalan kita mengenai yang disebut dengan relay. Ya. Nih, relay yang mempunyai 4 pasang normally open. Ya, gambarnya seperti ini. Kemudian kita berikan kontak-kontaknya sebelah kanannya. Ya. Gambarnya kurang bagus ya, tetapi tujuannya adalah kita berikan nomor ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Jadi kontak-kontak ini akan berpasangan satu agak ke sini ya, supaya terlihat. 1 dan 2. Ya. Itu nanti kalau relay ini menyala on, ya, misalkan mendapatkan listrik dari 24 volt, kita start, kita tekan, nyambung, ada beda potensial dengan 0 di bawah, ya, maka relay ini akan menyala, ya, akan on. Artinya kalau begitu relay ini on, 1 dan 2 akan berhubungan, 3 dan 4 akan berhubungan, 5 dengan 6 akan berhubungan, 7 dan 8 akan berhubungan. Maksudnya ini menjadi switch, 4 pasang switch. Ya. Kalau ini kita lepas startnya,
hilang listriknya. Ya. Tetapi ini adalah suatu sistem dari sistem starting mesin industri. Ya. Jadi kalau kita memainkan relay, ya, itu adalah awal dari pergerakan seluruh siklus dari mesin industri tersebut. Ya, tapi sementara lupakan yang kita mau adalah bahwa R1 ini kita start. Ya, tetapi Anda harus membayangkan bahwa Anda bekerja 24 jam ya, industri itu ya. Misalnya dibagi tiga shift ya. Jadi tiga sehari itu pergantian 3 shift ya. 8 jam, setiap 8 jam ganti operator, setiap 8 jam ya, sehingga menjadi 3 shift 3 kali 8 24 jam. Anda membayangkan ya, kalau kita start ya, supaya dia tetap nyala harus kita tekan terus ya. Jadi Anda membayangkan push button yang pada saat yang lalu kita lihat, bagaimana kalau Anda harus menekan itu 8 jam terus. Ya. Itu sebabnya melalui kontrol kendali ini kita mencoba menggali atau ya mengerti gimana cara kerjanya push button ini. Hanya dengan sekali tekan ya, begitu start kita lepas dia akan tetap menyala terus ya. Bagaimana itu caranya? Jadi saya mencoba menjelaskan dengan saya mencoba mengganti pensilnya ya supaya dia berwarna merah. Baik, kita coba di sini dulu apa merah ya. Nah, untuk itu ya, yang saya lakukan adalah menghubungkan antara ini ya, garis ini saya hubungkan dengan listrik ke titik 3 ya. Jadi bagian masukan dari R1 ini ya, itu melalui 3 ya, dia akan mendapatkan listrik dari atas ya, tetapi ini juga dihubungkan ke 3 ya. Tujuannya adalah supaya kemudian saya sambungkan lagi ya, bagian nomor 4 ya, saya sambungkan, ini saya loncat tidak sambung ya, saya sambungkan ke atas. Nah, sambung ini ya. Anda perhatikan, yang masuk kemari dari 24 volt terputus. 24 volt terputus karena relay belum nyala. Ya. Kemudian yang bagian pull dari relay pertama ini yang satu yang bawah dihubungkan dengan 0, yang atas belum terhubung karena ini masih terputus. Ini pun tidak terhubung karena relay belum menyala. Nah, tetapi dalam kondisi sambungan seperti ini maaf kelebihan ya. Dalam kondisi seperti ini, begitu kita tekan start, relay akan menyala ya, karena ada ini akan menyala ya, karena listrik masuk kemari. Tetapi pada waktu relay 1 itu menyala, maka 3 dan 5 ini pun juga berhubungan. Sehingga listrik masuk dari tombol dan listrik juga masuk dari kontak 3-4 ini. Ya, dia juga masuk. Jadi listrik mendapatkan masukan dari 2 tempat. Kemudian start kita lepas. Listrik yang dari sini terputus. Tetapi di sini relay belum mati sehingga dia tetap berhubungan. Nah, kita perhatikan sehingga relay ini masih tetap menyala atau on. Ya. Nah, yang perlu saya sampaikan di sini adalah bahwa di dalam suatu sistem pengaturan sistem kendali atau otomatisasi, ya, agar kita bisa menyelesaikan masalah, misalnya ada masalah dengan peralatan-peralatan ini ya, dan yang bernama relay ini dalam suatu mesin industri bisa, ya saya mungkin bisa katakan puluhan ya, mungkin ratusan ya, tapi kita bayangkan puluhan sampai 100 gitu ya, 100 relay ya, yang bekerja di dalam suatu sistem ya, yang bekerja
merupakan satu siklus, ya, seperti yang saya peragakan pada pertemuan yang lalu, ya, menyalakan lampu traffic light, dia bekerja terus, ada 3 relay di sana. Nah sekarang kalau semua hubungannya itu kita gambarkan seperti ini, ya, mungkin kontak kelima enam akan berhubungan dengan relay yang lain, ya, maka sangat sulit kita untuk melihat, ya, karena akan semua kabel akan semerawut, hubungan-hubungan akan semerawut. Ya, untuk itu karena dia agak sangat rumit jadinya, ya, sehingga kita untuk melakukan suatu troubleshooting untuk menyelesaikan masalah itu akan jadi sulit, ya. Itu sebabnya sekarang diambil suatu cara, yaitu dengan membuat diagram yang disederhanakan, ya. Contohnya misalnya saya ganti lagi dengan hitam, ya. Saya cek dulu di sini, ya. Saya mencoba lagi dengan hitam. Benar hitam, ya. Oke, saya akan membuat sambungan di sini, ya. Dan sambungan di sini, ini adalah kontaknya. Saya berikan di sini normally open. Normally open apa nih? Ini adalah normally open yang saya pindahkan dalam artian diagram, yang saya pindahkan dari sini, ya. Sehingga kita lihat bahwa ini adalah bagian dari R1. Ya, ini adalah bagian dari R1. Kemudian kita berikan nomor bagian apa? Nomor 3 dan nomor 5. Maaf. Nomor 3 dan nomor 4. Ya. Jadi bukan 5, ya. Saya mencoba hapus dulu. Nomor 4, ya. 3 dan 4 saya pindahkan kemari. Ya, sehingga ini sudah mewakili. Sehingga kalau kita membaca diagram dengan melihat bahwa oh ini bagian dari R1, ya, 34 adalah normally open. Mungkin 78 yang kita pakai adalah normally close, mungkin begitu, ya. Tapi kita tahu di sini ini adalah yang disebut dengan normally open, salah satu bagian dari R1, dan kita diberikan nomornya untuk kalau kita melakukan troubleshooting, kita tahu ada masalah misalnya dengan kontaknya, ya. Misalnya relay 1, 3 dan 4 ada kontak karena tidak bisa start, tidak bisa on terus, ya, dugaan kita ini yang masalah. Nah, langsung kita menuju ke relay ini, kita lihat kontaknya betul atau tidak, ya. Sehingga kita lihat bahwa yang ini bisa dihapus, ya. Ini bisa dihapus, hilangkan. Wah, ini terlanjur putus, hilangkan. Sehingga diagram kita menjadi seperti ini. Ya, ini tadi ini menoleh, jadi kebetulan kampus masih bisa nyambung, ya. Diagram kita adalah seperti ini. Begitu kita tekan start, relay masuk, R1 ikut masuk. Ya, jadi kita lihat bahwa diagram kita sekarang menjadi seperti ini. Ini nyambung, ya. Kita lihat seperti ini. Jadi ini menjadi suatu diagram start yang pertama. Ada beda potensial 24 volt, ini bisa 220 tergantung relaynya. Ya, cara kerja relaynya. Dan nanti akan kita coba ini, di software atau perangkat lunak yang dibuat oleh Festo. Apakah benar seperti ini? Nanti kita akan cek kerjanya. Tambahan bagian dari relay 1, kita buka sebuah papan baru untuk membuat sebuah relay, ya, starting relay. Ini adalah yang kita butuhkan. Kita kumpulkan dulu
yang kita butuhkan. Ini 24 volt di sini, kemudian 0 volt di sini. Kemudian kita butuhkan sebuah push button. Nah, push button. Nah, sudah ada sekarang. Ini dia push buttonnya. Letakkan di sini. Kemudian kita butuhkan relaynya. Ini dia relaynya ya. Perbesar dikit. Terlihat. Nah, kemudian sedikit ini yang kita uji awal ya. Kita putar sedikit supaya menjadi lebih bagus ya. Kita arahkan pointernya kemari ya, relay saya turunkan sedikit. Kemudian yang 24 juga 24 kita putar 90 kemari ya. Kemudian yang ini kita putar 180 derajat supaya menghadap kemari, tapi kita luruskan ya. Kemudian kita sambungkan satu persatu. Nah, berharap bahannya lurus dan bagus. Ya, kita melihat pada waktu kita mau menekan otomatis, ya, dia bekerja dengan baik. Ya, ini push button ya. Jadi dia hanya berhubungan kalau saya tekan. Ya. Baik, sekarang saya memasukkan normally open yang ini. Ya. Saya putar dulu. Rotate 90 sehingga dia bisa tegak. Kemudian saya letakkan sejajar dengan ini ya, karena dia paralel. Nah, kemudian saya sambungkan, mari. Dan satunya satu sambungkan, mari. Persis seperti apa yang kita lakukan pada waktu kita membuat sketsanya ya. Nah, kita coba. Ada masalah. Yang ini kita berikan nama properties. Kita beri namakan R1. Nah, baik, ini pun kita berikan nama R1 karena dia bagian dari R1. Nah, oke. Kalau melihat sambungannya seperti ada masalah, tetapi terlihat saja. Nah, oke. Nah, sekarang kita mencoba uji karena sambungannya berpotongan sehingga terlihat seperti itu. Nah, kita lihat apa yang terjadi adalah seperti ini ya. Setelah saya tekan push button, relay L1 tidak pernah mau mati ya. Kenapa? Karena dia ada bagian dari R1 relay ini yang disambung paralel terhadap push button ya. Baik, ini coba kita hapus dulu. Ya, kita hapus dulu. Kemudian saya mencoba menyambungkannya tempat yang lebih jauh. Ya. Nah, tadi kita sudah membuat. Ya, saya sedikit ini sudah pada awal kita sudah membuat rangkaian ini. Coba kita uji apakah dia memang sudah benar berjalan sesuai. Ya, kita lihat betul ya, seperti ini. Ya. Kemudian mungkin ada pertanyaan, bagaimana Pak menghentikannya? Ya. Tadi menghentikannya sekarang otomatis adalah dengan mematikan ya, kita putus ini ya, atau kita putus bagian ini. Ya. Karena ini adalah suatu sistem yang otomatis. Ya, memutusnya bukan memutuskan arus listrik ya, katakan dari panel pusat ya, bahkan dari PLTA-nya, tetapi kita menambahkan sesuai dengan persetujuan kita waktu membuat sketsa adalah menambahkan sebuah normally close ya. Saya sudah ambil normally close-nya di sini ya. Saya letakkan di sini. Ya. Kemudian kita matikan. Ya. Coba saya memasukkan normally close-nya kemari. Ya.
Ini saya hapus dulu. Saya hapus dulu untuk merangkai kembali. Ya. Kemudian normally close ini saya letakkan di sini. Nah, jadi saya sambungkan. Ini saya sambungkan. Nah, tadi terputus, saya masukkan lagi. Ini adalah tetap bagian dari R1, ini tetap ada relay ditambah sebuah push button di sini ya, yang normally close. Kalau ditekan baru lepas. Kalau ditekan dia sambung, ini tekan lepas. Ya, baik, kita uji sekarang. Tekan, barrier relaynya menyala terus. Ya, jadi kita ini start, ini stop. Kita tekan stop, mati dia, lepas selamanya. Ya, jadi di sini kita bisa memberikan nama ini start, stop. Nah, itu butuh waktu, nanti saya akan mencari karena agak sulit, ada bagian-bagian yang tidak ada di sini ya. Jadi kita coba jalankan lagi. Ini adalah start, ya, start. Anda lihat push buttonnya, ya, bisa lepas-lepas seperti ini. Ya, karena begitu kita tekan dia terputus. Kemudian kita putuskan lagi. Meskipun dia kembali, ya, tidak ada listrik, tidak ada aktivitas dari si relay ini ya. Saya tekan lagi. Ini tandanya kalau dia bermuatan listrik, ya, ada tekanan ini, ya, tandanya berarti ada listrik lewat dan relay ini on. Ya, coba kita nyalakan, kita matikan. Nah, ya, ini ada aktivitas dari push button. Saya tekan, ini masih saya tekan. Begitu saya lepas, hilang. Ini berhubungan lagi, tapi tidak ada arus listrik yang lewat karena sudah terputus oleh R1 yang di off-kan tadi. Ya, ada aktivitas. Ya. Ini ada aktivitas. Ya. Push button ini normally close sehingga tidak ada tanda bahwa dia beraktivitas. Kalau saya tekan, lepas. Ya. Baik, itu adalah rangkaian kita yang pertama untuk melakukan suatu switching on dan switch off untuk suatu sistem kendali.